Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya tentang masjid ini juga. Ada dua hal. Pertama, Ustaz, misalnya kita masjid yang kita sholat itu, mihrabnya imam itu, temboknya di depannya itu kuburan, Ustaz. Tapi dipisahkan ada tembok masjid, tembok dinding masjid. Apakah ini boleh kita sholat juga? Nggak ada jalan setapak depannya, nggak ada, langsung kuburan di depannya. Kemudian yang kedua, Tanah itu tanah masjid apa tanah kuburan? saya nggak tahu juga, kuburan nggak tahu. Nampak. Enggak, maksudnya dia bagian dari areal masjid, tanah itu apa dia emang terpisah tempat kuburan depannya itu? Terpisah nampaknya, Ustaz. Memang tempat kuburan ramai. Tapi langsung berbatasan dengan tembok masjid itu, kiblatnya, arah kiblat. Ya. Kemudian Ustaz, yang kedua, yang tadi hadis terakhir, apabila kita gabungkan niatnya, salat rawatib kita dengan sholat, apa perlu kita gabungkan niatnya? Kalau kita masuk masjid tadi, salat rawatib misalnya rawatib qabliyah zuhur misalnya, dan apakah kita niatkan gabung dengan tahiyat masjid, atau nggak perlu, kita langsung otomatis kita niat kita qabliyah berarti nggak masuk itu dia nggak masuk sholat tahiyat masjid. Itu dua perkara, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Ya. Yang pertama, masalah sholat di masjid, di depan masjid itu ada kuburan. Dan dibatas, pemahaman saya tadi, dengan tembok masjid, mihrab masjid, batasannya. Apakah boleh kita sholat di masjid tersebut? Wallahu a'lam, kalau ditanya kepada anak, insya Allah tidak mengapa. Ya, tidak mengapa seseorang kalau seandainya dipisah dengan tembok masjid. Ada tembok masjid yang memisah. Ya. Tapi kalau seandainya tidak ada tembok masjid yang memisahnya, maka ini tidak diperkenankan kita sholat di sana. Walaupun ulama bersisih ya, sholat yang di kuburan yang ada dalam masjidnya, apakah sholatnya batil atau tidak. Tetapi kalau seandainya dipisah dengan tembok masjid, sebagaimana diceritakan tadi, ada tembok mihrab masjid, kemudian di depannya itu ada kuburan, depan masjid tersebut ya ada kuburan, maka ini insya Allah tidak masuk dalam hadis la tusallu ilal kubur. Karena ada hadis Anas kata Nabi sallam, janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Maka ini tidak termasuk dalam hadis ini, karena dipisah dengan tembok masjid. Dan insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian yang kedua adalah menggabungkan sholat tahiyatul masjid dengan sholat sunnah rawatib. Ya, artinya apakah perlu digabungkan ataukah seseorang kalau sholat sunnah rawatib langsung masuk otomatis sholat tahiyatul masjid? Maka jawaban yang benar insya Allah adalah tanpa dia meniatkan untuk sholat tahiyatul masjid digabungkan rawatib, itu otomatis langsung masuk. Ketika dia sholat sunnah rawatib zuhur misalnya, maka otomatis tahiyatul masjid itu masuk di sana. Karena sholat tahiyatul masjid itu ibarat adalah sholat 2 rakaat. Jenis sholat apa saja yang dilaksanakan, maka itu masuk di dalamnya adalah tahiyatul masjid. Termasuk di dalam hal ini adalah ketika Anda masuk masjid, kemudian langsung sholat sunnah rawatib, maka otomatis masuk di dalamnya sholat tahiyatul masjid. Walaupun tanpa Anda menggabungkan niat. Wallahu a'lam.